Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Matematika Asik dengan Pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Hari ini ada beberapa narasumber. Yang pertama adalah Bapak Listiadi, kemudian yang kedua nanti Bapak Suwarno, yang ketiga Ibu Mutamimatul Ula, kemudian yang terakhir nanti saya Ibu Rita Rahayu. Untuk kesempatan pertama ini akan kami serahkan pada Bapak Listiadi. Monggo sekali memperkenalkan diri ya Bapak, biar teman-teman yang ada di sini biar kenal semuanya. Dipersilakan. Ya, oke, siap. Oke, terima kasih Ibu Rita atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu SRB, Sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah yang hari ini bisa bergabung untuk memberikan berbagi kepada kita semuanya tentang portal rumah belajar dan aplikasi-aplikasi yang dapat kita manfaatkan dalam mengolah pembelajaran. Oke, untuk pertama izinkan saya untuk share screen nggih, Bapak Ibu nggih. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi saya di sini nama saya adalah Listiadi, SPD. Saya adalah salah satu sahabat rumah belajar Jawa Tengah tahun 2020. Dan saat ini saya mengampu atau mengajar di sebuah sekolah swasta di Kabupaten Pati, tepatnya di SMK Tunas Harapan Pati sebagai guru matematika. Nah, di sini nanti saya akan sedikit berbagi kepada Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam room meeting ini dengan judul Whiteboard Animation Expli untuk pembuatan video pembelajaran di sumber belajar. Nah, jadi apa itu Expli? Nah, Expli itu adalah salah satu aplikasi yang dapat membuat video pembelajaran dengan menggunakan tulisan tangan gitu ya. Nah, kenapa menggunakan Expli? Nah, ini alasan saya kenapa menggunakan Expli itu ada 3. Yang pertama karena kita sebagai guru nanti mudah dalam pembuatan video pembelajaran. Kemudian yang kedua tampilan video pembelajaran nanti lebih interaktif. Dan yang ketiga ini dapat menimbulkan motivasi siswa agar mereka mau belajar. Nah, kemudian ini pengertian Expli tadi ya. Expli itu adalah salah satu aplikasi pembuat whiteboard animation secara online dan dapat diakses secara gratis selama 14 hari ya. Jadi Expli ini itu sistemnya nanti kan online ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengakses ini nanti membutuhkan alamat email yang hanya berlaku selama 14 hari sejak hari pertama pendaftaran. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini disarankan Bapak Ibu nanti menggunakan email yang bukan email utama panjenengan. Jadi Bapak Ibu bisa membuat email cadangan agar nanti ketika sudah expired, sudah 14 hari, Bapak Ibu bisa mengganti dengan email yang lainnya. Nah, setelah 14 hari sebenarnya ini masih bisa dipakai, tetapi Bapak Ibu harus melakukan proses pembayaran register gitu. Jadi saya sarankan tadi untuk menggunakan email cadangan saja agar nanti bisa ganti email setelah 14 hari. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah, sebelumnya ini akan saya tunjukkan salah satu video saya yang penggunaannya menggunakan Expli terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke cara pembuatannya. Nah, ini adalah salah satu video pembelajaran yang saya buat menggunakan Expli. Jadi nanti ini yang ada di papan tulis ini saya menggunakan video Expli. Nah, di sini nanti tulisannya tulisan tangan ya Bapak Ibu. Kemudian saya mengeditnya ini nanti adalah dengan menggunakan
aplikasi lain yaitu KineMaster nanti yang akan dibahas oleh Ibu Rita. Jadi ini perpaduan antara XP dengan KineMaster. Nah, ini contoh ya, nanti video yang akan kita buat menggunakan XP. Kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan untuk presentasi saya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan video menggunakan XP ini. Langkah yang pertama tadi sebelumnya Bapak Ibu harus mendaftar dulu. Nah, mendaftarnya menggunakan akun Google ya. Jadi tadi saya sarankan menggunakan email cadangan agar nanti setelah 14 hari email utama panjenengan masih bisa mengaksesnya. Nah, ini untuk yang pertama, kita login biasa dengan cara masuk ke situs XP-nya, yaitu xp.com. Kemudian kita login, loginnya ini nanti menggunakan Google langsung ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memasukkan emailnya, tapi langsung Google. Kemudian di sini nanti setelah Bapak Ibu klik login menggunakan Google, tampilan yang kedua ini Bapak Ibu diarahkan untuk memilih pekerjaan Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu pilih aja langsung di sini sebagai guru ya, teacher di sini. Kemudian setelah itu klik saja ini buat akun. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu disuruh mengisi instansi mana yang Bapak Ibu ampu sekarang. Jadi nama sekolahnya apa, kemudian jenjang sekolahnya itu untuk kelas berapa, umur berapa. Di sini nanti ada pilihannya sendiri di bagian bawah. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sudah berhasil untuk masuk ke dalam aplikasi XP, nanti tampilan selanjutnya seperti ini. Jadi kita sudah masuk ke dalam XP-nya. Nanti Bapak Ibu untuk memulai pembuatan video, ini bisa diklik Start a new video di bagian ini. Atau bisa juga yang warna hijau ini ya, new video ini juga bisa. Tinggal diklik, lah, maka nanti akan muncul halaman lagi seperti ini. Jadi ini yang atas ini yang pertama. Ini pertama adalah uji coba dulu dalam pembuatan video. Pertama Bapak Ibu bisa memasukkan gambar. Nah, gambarnya ini sebenarnya sudah tersedia di dalam aplikasi tersebut. Tetapi jika Bapak Ibu menginginkan gambar yang lain, misalnya gambar yang sudah ada di laptop atau komputer Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan gambar tersebut. Terus yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menambahkan tulisan. Nah, tulisannya ini nanti seperti biasa, tulisan apa, misalnya materinya tentang apa, kemudian asal sekolah, nama, dan seterusnya. Ini tulisan, teks. Kemudian Bapak Ibu juga dapat menambahkan suara seperti musik atau suara Bapak Ibu secara langsung, jadi mendubbing gambar. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan perekaman suara juga melalui XP ini. Kemudian nanti prosesnya akan kita lakukan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini teorinya terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah yang ketiga ini adalah melakukan uji coba. Jadi video yang sudah dibuat tadi kita uji coba dulu dengan cara diklik tombol play saja, maka nanti akan berjalan video itu sesuai yang kita inginkan. Nah, dalam memainkan video ini nanti bisa diatur. Misalnya waktunya itu untuk slide pertama berapa detik, setiap slide bisa dibuka maksimal 30 detik per slide-nya. Nah, nanti digabung dengan slide yang lainnya itu bisa jadi beberapa menit gitu. Tapi untuk per slide-nya itu maksimal 30 detik. Kemudian langkah yang keempat, setelah Bapak Ibu selesai dalam menguji coba video tersebut, langkah keempat adalah mengekspor videonya. Nah, ekspor video ini nanti caranya Bapak Ibu tinggal klik tombol ekspor. Tombol ekspor itu ada di bagian atas tadi ya. Terus ini pilihannya ada banyak. Ini pertama di sini ada mengubah nama. Jadi nama ekspor
video Bapak Ibu tadi apa, misalnya diubah matematika atau mata pelajaran yang lain. Kemudian di sini di bawah ini ada tombol export, tinggal diklik. Nah, pilihannya di sini juga banyak. Jadi resolusi yang Bapak Ibu inginkan itu apa, kualitasnya. Kemudian klik export. Lah nanti di sini kalau sudah tampil seperti ini yang atas ini, maka Bapak Ibu tinggal menunggu saja sampai proses ekspor itu selesai. Kemudian jika sudah selesai, langkah kelima, langkah terakhir ini adalah mendownload video hasil dari ekspor yang tadi. Itu akan muncul tulisan seperti ini, congrats ya, selamat ini. Kemudian setelah muncul tulisan ini, karena kita butuh beberapa waktu untuk mengekspor ya, kemudian akan muncul halaman lagi seperti ini. Nah, tombol download itu ada di bagian bawah sini. Nah, ketika Bapak Ibu klik tombol tersebut, maka otomatis nanti video yang sudah Bapak Ibu buat tadi akan dapat di download dan diberikan kepada peserta didik Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang sebelumnya mungkin bisa diupload dulu di YouTube, bisa juga di Google Drive atau di sumber belajar pada rumah belajar, portal rumah belajar. Kemudian, oke, sudah selesai ya. Maka ini saya lanjutkan untuk proses kita uji coba ya, kita praktek. Jadi ini, pertama Bapak Ibu tadi ini ya, klik saja alamat xpli-nya, xpli.com. Di bagian atas ini, kemudian muncul halaman seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal login. Loginnya ada di bagian atas ini. Nah, kemudian loginnya langsung menggunakan Google. Oke, kita tunggu. Bentar. Nah, di sini saya menggunakan ini Google-nya. Ya, lah nanti munculnya seperti ini. Ini halaman utama dari Xpli itu. Terus Bapak Ibu bisa mengklik tombol ini, new video, atau yang ada di sini ya, di bagian bawah ini juga tidak apa-apa. Oke, saya klik, saya uji coba untuk pembuatan. Ya, ini mungkin jaringannya ya Bapak Ibu, jadi agak tersendat sedikit. Nah, oke ini ya. Jadi pertama Bapak Ibu bisa membuat atau menambahkan gambar, kemudian ada audio atau musik, kemudian ada teks, kemudian ada TTS. TTS ini suara kita, jadi kita langsung rekaman di dalam aplikasi ini. Kemudian kita juga bisa mengganti background-nya. Oke, saya praktekkan untuk membuat atau menambahkan picture dulu atau gambar. Nah, di sini sudah banyak pilihannya. Bapak Ibu tinggal memilih mana yang diinginkan. Nah, di sini kita pakai yang education ya, yang bagian pendidikan. Nah, misalnya ini. Sini bisa dibesar kecilkan dengan cara ditarik-tarik saja. Kemudian kita tambahkan teks. Kita namai dulu. Oke, seperti inilah. Teks ini bisa diganti warna. Nah, misalnya warnanya kita mau warna apa? Misalnya biru. Kemudian ukuran teksnya bisa kita sesuaikan. Kemudian jenis fontnya ini juga banyak pilihannya. Tinggal Bapak Ibu pilih aja sesuai dengan selera Bapak Ibu. Kemudian letaknya bisa di kanan, kiri, atau di tengah. Nah, kemudian ini bisa kita arahkan ke sini. Ke sini terserah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini nanti supaya jadi satu slide antara tulisan dengan gambar, ini nanti Bapak Ibu bisa di grup ya antara tulisan dengan gambar. Caranya dengan
ini diklik dua-duanya, tulisan, kemudian kita pakai shift, kemudian klik gambarnya juga ini. Nah, terus ini ada tombol grup lah, ini tinggal diklik saja grup. Nah, maka ini nanti akan jadi satu slide ya. Ini terus kita atur waktunya. Misalnya kita mau mengatur waktunya itu menjadi 20 detik tampilannya. Nah, ini tinggal ditulis saja di 20. Kalau misalnya kita 10 detik ya berarti ini kita tulis saja 10 detik. Lah pengaturannya misalnya di bagian tulisan matematika ini kita menginginkan dia tampil selama 3 detik. Nah, berarti ini kita arahkan sampai dengan 3 detik. Kemudian dilanjut dengan gambar. Di gambarnya itu misalnya 4 detik, berarti sampai ke 7 sini. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena kalau antara gambar dengan tulisan ini tidak kita atur seperti ini bergantian, maka nanti dia akan tampil secara sekaligus. Nah, misalnya tadi ini saya arahkan ke sini dulu ya. Jadi ini belum saya atur untuk proses pergantiannya. Maka ketika saya play nanti, maka jadinya dia berbarengan munculnya. Ini kan kurang bagus kalau menurut saya. Jadi supaya dia bagus, itu keluarnya atau munculnya itu kita atur secara bergantian. Jadi misalnya tulisan dulu, baru nanti kemudian gambar. Nah, maka ketika saya play, nah nanti tulisan akan muncul terlebih dahulu, diikuti dengan gambar. Nah, jadi dia tidak langsung secara sekaligus muncul secara bersamaan. Oke, gitu nggih Bapak Ibu. Terus lanjut untuk menambahkan audio, musik, ini tinggal diklik saja. Pilihannya di sini sangat banyak. Ini bisa kita pilih salah satu. Dicek dengan cara di play. Nah, misalnya ini kok sudah sesuai, ketika kita dengarkan, nah, maka tinggal diklik tombol plus di sini ya, sebelah kanan ini. Oh ternyata ini musiknya bagus ya. Oke, kita tambahkan. Nah, kalau sudah, nah, maka kita uji coba lagi, kita play, nanti akan ada musiknya yang sudah gabung di sana. Oke, seperti ini. Oke, gitu. Kemudian untuk menambahkan slide selanjutnya, nah, misalnya ini saya menggunakan gambar, tetapi gambar yang tidak tersedia di sini, tapi dari gambar saya sendiri. Nah, caranya dengan klik upload, nanti kita akan diarahkan untuk memilih gambar yang ada di dalam komputer Bapak Ibu masing-masing. Nah, misalnya di sini saya menggunakan salah satu gambar. Oke, ini ya misalnya foto saya yang saya pakai. Terus klik aja upload. Nah, nanti kalau sudah selesai tinggal ditambahkan. Nah, ini sudah. Saya klik saja lah, dia nanti akan otomatis menambahkan sendiri di slide selanjutnya. Nah, di sini nanti yang penting Bapak Ibu, jadi antara slide 1 dengan slide yang kedua atau slide selanjutnya, itu jangan sampai dia bertabrakan. Nah, cirinya di sini ada kotakannya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini slide ini saya gabung ke sini, nah, maka ini nanti akan tumbukan. Maka solusinya ini gambar yang selanjutnya kita alihkan ke di luar kotak yang pertama, slide pertama. Boleh di sebelah kanan, boleh di bawah, boleh di atas, kanan, kiri, terserah Bapak Ibu. Yang penting dia tidak terletak dalam satu kotak pada satu slide yang lainnya. Oke. Kemudian saya tambahkan sedikit tulisan. Misalnya ini nama saya ya. Begitu, saya pilih warnanya. Kemudian fontnya. Oke, seperti ini. Nah, ini saya grup lagi supaya dia dalam satu slide ya. Ditekan shift saja kalau untuk ngegroup ya Bapak Ibu. Terus klik grup. Nah, pastikan lagi ini waktunya kita atur. Misalnya kita pengen ini tampil selama 9 detik gitu. Nah, kemudian klik di luar. Nanti kita atur yang muncul mana dulu. Kalau tulisan dulu selama berapa detik. Kemudian kalau mau yang gambar dulu
berarti yang ditaruh di kiri itu berarti gambar dulu. Kemudian kalau kita play, nah, berarti nanti jadinya seperti ini. Oke, mungkin itu untuk pembuatan. Kemudian untuk proses ekspor, ini di bagian kanan atas ada tombol ekspor. Ini tinggal Bapak Ibu klik. Jika dirasa video ini sudah cukup menurut Bapak Ibu. Tadi ya pesan saya intinya di sini jangan melebihi kotak di tiap slide-nya. Kalau melebihi, kalau gabung itu nanti dia akan tumbuhkan. Oke, proses ekspor ini. Nah, kemudian di sini bisa kita kasih nama sesuai keinginan Bapak Ibu. Terus ini ada kualitas yang Bapak Ibu inginkan. Bisa yang 720, bisa 480, bisa 180. Nah, kita pilih yang sederhana biar cepat. Terus ini ada tombol ekspor di bawah, tinggal diklik. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti Bapak Ibu tinggal menunggu saja prosesnya ini selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai, akan ada tombol download ini, itu bisa diklik. Tetapi kalau ini belum selesai, berarti tombol ini belum bisa diklik. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semuanya dan demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop screen. Gitu, saya kembalikan ke Ibu Rita. Iya. Ini pertanyaan dulu atau langsung materi lagi? Monggo Bapak, Ibu. Baiknya dulu aja Bu, biar enggak. Oke. Silakan monggo dari peserta, ada yang mau bertanya bisa langsung disampaikan saja, tidak usah lewat kolom chat. Silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bisa di kolom chat, bisa juga menghidupkan mikrofon, nggih. Nanya Pak. Nggih, monggo Pak. Monggo Pak, selamat. Oke, terima kasih. Itu tadi Bapak kan hanya satu layar, nggih, terus ada hanya 2 item. Dengan misalnya kita dengan waktu yang lama kan membutuhkan space yang lebar, itu caranya gimana Pak? Oke, sampun Pak. Sudah. Sampun ngaten nggih, pertanyaannya itu nggih. Nggih, terima kasih Pak Selamat. Jadi itu tadi space-nya, ini saya buka kembali nggih. Izin untuk share screen sebentar. Jadi untuk proses yang tadi kan hanya ada 2 slide nggih Bapak Ibu. Itu kita bisa menambahkan itu sampai dengan banyak sekali slide-nya. Sebentar. Ini masih loading ya Bapak. Jadi slide-nya tadi itu kan ada lebar gitu Pak ya. Jadi itu bisa memuat banyak sekali slide. Nah, jadi slide-nya itu tidak terbatas, tadi kan itu hanya contoh 2. Sebenarnya Bapak Ibu bisa menambahkan slide yang lainnya. Jadi tidak terbatas untuk jumlah slide-nya. Jadi tergantung lamanya video pembelajaran yang ingin Bapak Ibu buat. Jadi tidak ada batasan untuk jumlah slide-nya. Sebentar nanti saya tunjukkan. Ini agak loading-nya lama, Pak. Nah, ini ya Bapak ya. Jadi ini kan ada besar sekali ini, Pak. Jadi kalau kita tarik ke bawah, ini masih ada banyak nanti. Jadi tidak terbatas hanya slide segini misalnya gitu, mboten. Jadi ini ada banyak sekali masih. Ngoten nggih Bapak? Jadi ini bisa dikecilkan. Nah, kalau dikecilkan nanti dia kan terlihat lebar ini Bapak. Ini. Nah, jadi slide-nya tidak terbatas. Sebelah mana Pak? Ngoten nggih? Nggih, terima kasih Pak. Monggo Ibu Rita, saya kembalikan. Mas Selamat, masih ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, sementara itu sudah jelas Bu. Terima kasih waktunya. Monggo yang lain masih ada?
Masih ada waktu kesempatan untuk bertanya. Maaf, mau tanya Bu Rita. Oh, monggo, Bu Novi, Novi. Novi monggo. Pak Listi, mohon maaf saya mau tanya. Ini kalau misalkan video yang sudah kita buat di Expli, kita mau bagikan misalnya di guru berbagi itu, Pak. Nah, itu apakah ada aturan hak ciptanya betul nih, Pak? Terus kan kadang juga ada gambar yang tidak ada di Expli. Kemudian kan kadang saya browse dari internet seperti itu. Nah itu boleh tidak ya Pak kalau kita mengambil gambar-gambar dari internet, kita masukkan ke situ, kemudian kita bagi, apakah itu melanggar hak cipta atau tidak? Begitu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya ya. Jadi untuk gambar yang diambil dari internet, selama kita mencantumkan sumbernya, itu saya kira kok tidak masalah Bu. Jadi misalnya Ibu mengambil gambar dari Google, kan ada alamatnya mesti ya Bu ya, alamat webnya, misalnya dari blognya si A, si B gitu kan masih ada. Nah itu kalau Bapak Ibu cantumkan di bagian videonya, saya kira kok tidak melanggar hak cipta. Oh, berarti ya, Pak, dicantumkan sumbernya gitu ya Pak? Dalam? Dicantumkan sumbernya begitu ya Pak? Nggih, dicantumkan sumbernya Bu. Oh nggih, matur nuwun Pak. Cukup Bu Novi? Nggih. Ada yang mau bertanya? Terima kasih Bu Novi. Ada yang lain? Yang lain? Masih ada yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu yang bertanya. Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjut dengan materi berikutnya. Mungkin nanti kalau muncul pertanyaan di akhir masih dipersilakan. Oke, boleh Bu. Jadi nanti mungkin setelah pemaparan yang lain, kalau ada pertanyaan yang sebelumnya boleh dijawab kembali. Mantan nggih. Iya. Terima kasih Pak Listiadi. Untuk selanjutnya Pak Suwarno, monggo Pak Suwarno. Monggo Pak Listiadi. Oke. Terima kasih Bu Rita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tergabung dalam room ini, untuk materi yang kedua, ini akan disampaikan oleh Bapak Suwarno dengan judul pemanfaatan GeoGebra untuk pembelajaran matematika. Monggo untuk Bapak Suwarno, kami persilakan. Oke, terima kasih waktunya Mas Listiadi. Oke. Oke, langsung mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, serta teman-teman SRB yang saya hormati juga, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih juga teman-teman yang mau bergabung mengikuti webinar kita dalam rangka kita berbagi. Suara saya jelas nggih? Jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Ya, seperti yang disampaikan tadi, kita akan belajar bersama penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran. Dalam hal ini nanti kita bisa membuat media pembelajaran menggunakan GeoGebra. Mungkin GeoGebra sudah familiar sebenarnya Pak, untuk Bapak Ibu semuanya nggih. Jadi GeoGebra ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan khusus untuk pembelajaran matematika. Bapak Ibu bisa mengaksesnya langsung pada Google, yaitu dengan langsung saya share screen nggih. Bapak Ibu bisa ketikkan GeoGebra, nanti akan muncul ini GeoGebra Free Math APPS ya, aplikasi. Di situ pilihannya ada APPS download. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload aplikasinya, jadi tidak harus bekerja secara online. Bisa saja menggunakan online, cuma kadang-kadang lelet ya, tergantung sinyalnya. Kemudian ada grafik kalkulator, ada GeoGebra Classic, yang ini yang biasa dipakai. Kemudian juga ada Classroom Resource, ya. Kita bisa membuat kelas pada ini GeoGebra yang online, dan geometri dan seterusnya.
Dan untuk yang akan saya sampaikan, nanti kita akan praktek menggunakan GeoGebra ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download aplikasi GeoGebra-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh. Halo, apakah tampilannya bisa muncul? Bisa, Pak. Muncul, Bisa, Pak. Pak. Bisa muncul. Oke. Ya, jadi tampilan umum GeoGebra kalau sudah di-download kemudian diinstal itu seperti ini. Ini saya download GeoGebra Classic 5 karena ada 2 pilihan, itu yang satunya lagi adalah GeoGebra Classic 6. Tapi yang biasa saya gunakan yang GeoGebra Classic 5. Menunya ada file, kemudian ada edit seperti biasa yang sudah biasa kita gunakan. Kemudian ada view, ya. Ada menu view di sini. Mohon maaf agak lelet. Ini ada algebra. Algebra itu ini, jadi tampilan aljabarnya nanti ada di sini. Kemudian ada spreadsheet, ada chess, grafik, dan seterusnya. Nah, ada input juga. Input itu yang bawah ini. Jadi selain Bapak Ibu bisa membuat gambar, Bapak Ibu juga bisa menginputkan tulisan-tulisan. Contohnya kalau Bapak Ibu fungsi gitu ya, kita akan berbicara tentang fungsi di sini. Misal banyak fungsi-fungsi yang kita tahu rumusnya tapi tidak tahu bentuknya seperti apa gitu ya. Kalau di SMP, MTS mungkin fungsinya masih sederhana ya. Tapi kalau kadang-kadang kalau di SMA itu atau SMK, Mas Lis Liati biasanya fungsinya itu rumit tapi tidak tahu bentuknya seperti apa. Maka Bapak Ibu bisa memasukkan rumusnya di sini. Saya kasih contoh, misal rumusnya adalah Y sama dengan yang rumit apa ya contohnya ya Mas? Pangkat 3 misal gitu ya. Iya, Pak. Ya, X pangkat 3 plus 2X. Gitu. X pangkat 3 plus 2X kuadrat misal. Nah, bentuknya seperti apa? Kita tinggal klik saja, nanti akan muncul fungsi. Bentar, masih lama. Maaf, masih loading. Ngetiknya di sebelah mana itu, Pak? Di input, Pak. Bu, bawah. Di bagian bawah itu ada input. Tapi ini loadingnya lama, ini masih nunggu. Oh. Jadi nanti akan keluar, nah rumusnya seperti itu tadi. Jadi ketika fungsinya Y sama dengan X kuadrat plus 2X itu bentuknya seperti ini. Nah, kadang-kadang kita mengajarkan kepada siswa bentuk fungsinya macam-macam gitu. Tapi tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya seperti apa, anak-anak tidak tahu. Nah, ini Bapak Ibu bisa menampilkan gambarnya, sketsanya dengan menggunakan GeoGebra kayak gitu, ya. Itu salah satu fungsinya, ya. Ini yang paling gampang kayak gitu, ya. Anak-anak juga bisa mengecek sendiri, misal kita guru ngasih tugas, silakan anak gambar grafik seperti ini kayak gitu. Kadang-kadang kalau dikerjakan di rumah, anak kan nggak tahu benar atau salahnya. Nah, anak-anak bisa mengecek di sini. Dalam arti ngecek ya, bukan kemudian nanti anak sebelum mengerjakan kemudian mengetik dulu kemudian menyalin gitu, tidak seperti itu, ya. Yang berikutnya fungsi-fungsi yang ada di sini, ya. Selain ini tadi memasukkan rumus, sekarang kita menggunakan ini. Kalau kita mau memanfaatkan layar GeoGebra-nya, kita ingin berkreasi sendiri gitu. Kita ingin berkreasi sendiri, ya. Sebelumnya di sini ada tampilan, ada kotak-kotak ini ya, ada grid, kemudian ada garisnya, ada garis X dan garis Y. Ini juga bisa dihilangkan. Ini bisa dihilangkan yaitu dengan cara, bentar, masih lama. Maaf, loadingnya agak lama. Dengan cara menghilangkan aksesnya, kemudian menghilangkan gridnya. Jadi kalau aksesnya kita hilangkan, maka nanti itu sumbu X dan sumbu Y-nya akan hilang. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita mau mengeksplor tanpa sumbu X dan sumbu Y, maka aksesnya dibuang. Tapi kalau misal memanfaatkan X dan Y-nya, maka kita tampilkan lagi seperti itu. Begitupun kalau grid-nya mau dibuang boleh ya. Nanti akan kotak-kotaknya akan hilang semuanya gitu. Oke, kita akan menggunakan GeoGebra ini tanpa akses ya. Saya ulangi lagi dari depan. Ini adalah fungsi titik ya. Poin ini fungsi titik. Kalau Bapak Ibu mau menggambar titik misal, menggambar titik maka cukup diklik ini. Tidak terlalu cepat kan, Bapak Ibu? Ini kita mau menggambar titik A misal.
Nah, kayak gitu. Kemudian ini line ya. Kita lihat pilihannya ada line yang dari 2 titik. Kalau kita mau menggambar garis dari 2 titik, menghubungkan 2 titik nanti akan muncul garisnya. Atau segmen garis, kita akan membuat ruas garis. Ya. Kita akan membuat ruas garis, maka kita pilih segmen. Ya. Kemudian segmen with given length. Kalau kita mau membuat garis, diketahui 1 titik dengan panjang tertentu, maka kita pilih yang ini. Apa perlu dipraktekkan apa tidak usah, nggih? Karena banyak sekali fungsinya ini. Gimana Mas Lis? Monggo Pak. Oh. Misal ini ya, kita mau membuat garis yang panjangnya tertentu, misal dari titik A. Maka nanti akan kita diminta untuk mengambil 1 titiknya. Misal saya buat dari titik A. Nah, nanti kemudian, maaf. Ya, kita pilih yang ini ya. Ini, kita dari titik A. Nah, kemudian panjangnya mau berapa? Misal panjangnya 6. Nah, kita ketikkan 6, nanti akan membentuk, nah, garisnya 6. Kayak gitu. Ini mungkin karena terlalu kecil ya. Oke. Kenapa? Ya. Kita buat lagi, semisal panjangnya 3. Ini karena, oke. Itu untuk fungsi garis. Yang pertama ada, kemudian ada sinar garis. Sinar garis itu hampir sama dengan garis ya. Dengan garis, cuma kalau sinar garis itu hanya searah. Kemudian ada polyline, vector, dan vector from point. Ya. Kita yang sederhana-sederhana dulu. Kemudian sekarang kalau 2 garis, ya, 2 garis yang perpendicular line, 2 garis yang tegak lurus. Semisal saya punya 1 garis, saya punya garis ini. Nah, kemudian saya ingin membuat 1 garis yang tegak lurus dengan garis DE ini melalui titik C misal, melalui titik C, maka kita pilih yang ini, ya. Ini kita klik titik C-nya, kemudian kita pilih garisnya. Nah, nanti akan membentuk seperti itu, garisnya tegak lurus, kayak gitu, ya. Yang berikutnya paralel, garis yang sejajar. Bagaimana cara melukis garis yang sejajar? Hampir sama seperti tadi, kita pilih titiknya, nah, kita pilih titiknya, kemudian pilih garisnya. Ya. Misal saya punya titik ini titik F yang tegak lurus, yang sejajar dengan garis DE. Nah, titik F yang sejajar dengan garis E. Maka kita titik ini, titik pilih F, kemudian pilih garisnya. Nanti akan membentuk garis yang sejajar, kayak gitu. Kita lihat yang berikutnya ada perpendicular bisector, yaitu garis yang tegak lurus dengan suatu segmen garis dan tegak lurus. Jadi seperti ini, garis ini tegak lurus dengan A, garis AB, dan membagi 2 sama besar, ya, kanan kirinya sama besar. Contohnya seperti itu. Ini perpendicular bisector. Berikutnya angle bisector atau garis bagi, ya, atau garis bagi. Kemudian ada tangan, polar of diameter line, dan seterusnya. Kita coba explore yang bagian atas saja. Ini ada garis bagi, yaitu garis yang membagi sudut sama besar. Ya. Misal saya mau membuat garis yang membagi sudut ABC, misal kayak gitu. Ya, sudut ABC ini, sudut D misal. Saya akan membuat garis yang tegak membagi besar sudut ABE. Nah, seperti ini. Ini sudut yang sebelah sini akan sama. Sudut BAD itu dibagi oleh garis K sama besar, kayak gitu, ya. Ini garis. Yang berikutnya adalah poligon atau segi. Yang ini jelas segitiga, nggih. Kemudian ini regular polygon, atau bisa ini untuk menggambar poligon ini yang segitiga. Yang berikutnya regular polygon itu yang ini kita lihat coba poligonnya.
Ini kita mau membuat bebas, segi berapapun, bebas tapi tidak teratur, seginya tidak teratur. Ini segi 5. Segi 5 yang tidak teratur itu Bapak Ibu pilih poligon, simbolnya segitiga. Ya. Kemudian kalau regular poligon itu untuk membuat segi yang teratur. Ya, contohnya segitiga sama sisi. Nah, ini panjangnya ini ada apa? Layang-layang ya. Panjangnya semuanya sama. Oke, berikutnya ini kita membuat lingkaran ya. Berikutnya kita membuat lingkaran. Oke, ini terlalu banyak, saya buat new. Oke. Kita akan membuat lingkaran berikutnya, bagian berikutnya. Oke, sambil nunggu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mbak, biar lebih jelas lagi, bisa dipraktekkan langsung juga. Silakan bisa Bapak Ibu tuliskan atau ketikkan di kolom komentar. Ini masih loading. Oke. Kita sambil perhatikan. Yang berikutnya adalah menggambar lingkaran. Ya. Yang pilihan yang pertama adalah lingkaran dengan pusat dan titik pada lingkaran. Ya. Bapak Ibu akan menggambar lingkaran dengan pusat dan titik. Ya. Lingkaran dengan pusat dan titik. Kita coba praktekkan. Ini lingkaran, pusatnya, kemudian titiknya mau di mana. Nah, nanti akan berbentuk seperti itu. Ya. Itu yang pertama, lingkaran dengan pusat dan titik. Yang berikutnya, lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Nanti jari-jarinya Bapak Ibu harus menginput, ya, sama seperti yang membuat garis tadi, ya. Oke, ini baru lagi. Yang kedua, sekali lagi, lingkaran dengan pusat dan radius. Jadi pusatnya Bapak Ibu punya, kemudian radiusnya, misal pusatnya ini, saya klik di sini, jari-jarinya mau berapa? Mau 12 misal. Nah, seperti itu gambarnya. Ya. Besar, kelihatan nggih gambarnya nggih? Ini lingkaran. Oke. Berikutnya, yang fungsi yang sering dipakai, elips. Yang berikutnya ini, sudut. Ya. Ini untuk mengukur berapa sudutnya. Ya. Ini untuk mengukur berapa sudutnya. Nah, yang ini untuk menggambar jika sudut diketahui. Sudut besarnya berapa, Bapak Ibu ingin menggambar sudutnya. Sekali lagi, kalau ini adalah untuk mengukur sudutnya, ya. Misal kita punya, ini, kita menggambar ini. Ya. Sudut A, B, C. Sudut A, B, C. Nah, ini besarnya adalah, oh kebetulan 90 derajat. Ya, kebetulan 90 derajat sih ya. Ini misal. Nah, besarnya berapa? A, B, C besarnya adalah 68,72 derajat. Seperti ini. Gitu. Yang ini untuk menggambar sudut. Yang berikutnya adalah untuk mengukur berapa besarnya. Ya, maaf, untuk menggambar sudut, angle with given size. Ini untuk menggambar sudut, yang ini untuk mengukur sudut. Gitu. Oke, kita langsung praktekkan saja untuk yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran. Ya. Misal Bapak Ibu akan menggambar segitiga. Nah, ini materi yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan, bagaimana supaya anak itu paham menggambar segitiga dan bentuknya seperti apa. Ya. Kita akan menggambar segitiga dengan panjang 8, 9, 10. 8 satuan, 9 satuan, dan 10 satuan. Kira-kira bentuknya segitiganya seperti apa? Kita kadang-kadang kita sendiri guru kadang-kadang nggak tahu bentuknya seperti apa. Ya. Sekali lagi kita akan menggambar segitiga dengan panjang 8, 9, dan 10. Kalau kita misal di kelas 7 gitu ya, kan ada melukis segitiga. Kalau kita masuk ke kelas satu persatu, kemudian menggambar menggunakan jangka akan lama sekali, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan GeoGebra ini. Tinggal digunakan LCD. Ya.
Yang pertama, Bapak Ibu menggambar segmen garis yang panjangnya 8 cm. Ya. Oke. Bapak Ibu menggambar garis yang panjangnya 8 cm. Berarti kita buat segmen with given length. Ya. Dari titik A kita gambar 8 cm, 8 satuan. Seperti itu. Ya. Yang berikutnya, dari titik A kita akan membuat garis ke titik C sepanjang 9 cm. Nah, kira-kira kalau kita menggambar langsung gimana caranya? Tidak mungkin kan kita membuat garis dari titik C, misal di sini, kemudian ditarik 9 cm, kemana bentuknya kita kan nggak tahu kan, nanti C-nya di mana, belum tahu. Nah, caranya adalah dengan memanfaatkan lingkaran. Dengan memanfaatkan lingkaran. Kita buat sebuah lingkaran jika diketahui pusat dan jari-jari. Ya, kita klik ini, kita misal dari titik A. Dari titik A, jari-jarinya tadi 8, 9, 10. Ini yang 9 misal. Nah, akan muncul seperti itu. Ya. Ini dari sini itu 9 cm. Ya, langkah yang berikutnya. Yang berikutnya, kita akan membuat garis BC yang panjangnya adalah 10 cm. Dari titik BC 10 cm. Langkahnya sama, kita buat lingkaran dengan pusat B dan jari-jari 10 cm. Nah, ini ada titik potongnya. Nah, kita tentukan titik potongnya dengan cara menggunakan ini, yaitu intersect. Ya. Intersect dari dua grafik ini. Ini dan ini, titik potongnya titik C. Ya. Ya, titik potongnya titik C. Nah, kalau titik C sudah ketemu, kita tinggal menghubungkan saja. Nah, ini A ke C, kemudian B ke C. Sudah terbentuk segitiga. Jadi seperti itu. Ini contohnya penggunaannya GeoGebra yang paling simpel. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor bagaimana cara membuat garis bagi, bagaimana cara membuat garis tinggi, ya, atau mengukur sudutnya. Nah, setelah kita menggambar segitiganya, kita ingin tahu besar sudutnya berapa. Kita lihat, kita akan mengukur sudut BAC. Nah, kita akan mengukur sudut BAC. Tadi dari titik B, kemudian di titik A, berikutnya ke titik C. Besarnya adalah 71,79. 71,79 ya. Berikutnya berapa sudut B atau ABC ya. Berarti dari titik C, jangan sampai kebalik nggih. C, B, kemudian ke titik A. Besarnya adalah 58,75. 58,75. Yang berikutnya dari titik C, besar sudut C-nya berapa? Dari titik A, kemudian ke titik C, berikutnya ke titik B. Besarnya adalah 49,46. Nah, jadi yang terbentuk adalah segitiga lancip. Seperti itu. Ya, itu pemanfaatannya GeoGebra. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menggambar setiap masuk kelas, menggambar di papan tulis. Ya. Oke, satu lagi kita akan mencoba menggambar garis baginya. Ya. Menggambar garis baginya. Nanti Bapak Ibu bisa juga mencoba membuat garis tinggi, garis berat, dan seterusnya. Ya. Membuat garis bagi, tadi kita sudah mana garis bagi tadi? Ya, ini, angle bisector. Ya, angle bisector, garis baginya. Kita lihat. Dari titik B, kita akan mencari garis bagi di titik A, di sudut A. B, A, C. Nah, kita akan terbentuk garis baginya. Ini adalah garis bagi di titik A. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya di titik B dan titik C. Kayak gitu. Kira-kira cukup? Mbok terlalu banyak nanti malah orang nyantel KB. Begitu, Mas Listiaji? Presentasinya atau perlu ditambah? Ya, nanti
Ya, oke. Terima kasih Pak Suwarno. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu pemaparan materi dari Bapak Suwarno mengenai GeoGebra ini. Silakan untuk Bapak Ibu yang ada di room ini, jika mau ada yang ditanyakan, silakan bisa menghidupkan mikrofon atau bisa juga menuliskan di kolom chat ya. Monggo Bapak Ibu. Selamat siang Pak Listi, saya mau tanya lagi boleh? Oke, monggo. Halo? Monggo, Halo? monggo. Ya, monggo Bu. Nggih, monggo. Nggih, saya mau tanya nggih Pak Suwarno, Nggih. saya pernah menggunakan aplikasi GeoGebra ini, tapi saya masih belum terlalu paham. Yang pertama ada 3 pertanyaan nih Pak. Yang pertama, bagaimana mengatur panjang sumbu X dan sumbu Y. Jadi kan kadang saya sering menggunakan ini, saya screenshot, terus saya gunakan untuk bikin soal. Nah, tapi kadang gambarnya terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, saya jadinya mau mengatur panjang sumbu X sama sumbu Y itu belum bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah diajarkan bagaimana mengukur panjang garis ya Pak ya. Nah, kalau membuat bangun datar, misalkan segi 5, apa segi 8, kayak gitu, bisa juga nggak Pak diatur ukurannya? Misalkan segi 8 dengan panjang sisi 8 cm, misalnya seperti itu, apakah bisa? Kemudian kalau dia tulisannya bagaimana? Yang ketiga, saya mau bertanya tombol yang ada di atas itu yang sebelah ini Pak, sebelah kanan itu ada 2, ada tulisan A2, A sama dengan 2 garis, nah itu itu fungsinya untuk apa? Karena saya pernah melihat itu ada yang bisa menggunakan itu tuh, terus gambarnya bisa bergerak tuh loh Pak, kan, kan bagus ya Pak, misalnya kalau mengajarkan transformasi geometri pakai itu kan bagus sekali kalau bisa. Betul sekali. Mohon petunjuknya Pak Suwarno, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Novi, pertanyaannya sangat bagus sekali. Monggo Pak Suwarno bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Novi. Oke. Yang pertama tentang panjang sumbu X dan sumbu Y gitu ya Bu. Ya, ngaten Bu, mana tadi? Nggih, Pak, harus. Jadi gini Bu, memang tidak ada batasannya untuk ini, maksudnya yang bagian ini ya Bu, atasnya dibatasi gitu atau gimana? Nggih, betul sekali, biar jadi ini nggak ada batasannya Bu. Kalau nah, kalau terlalu kecil memang layarnya cukupnya segitu, cuma untuk panjangnya sampai berapanya itu tidak berhingga Bu. Jadi kalau misal kan nggak ada batas atas ini sampai 8 gitu ya, misal ya. Kalau Bapak Ibu geser ke atas ke bawah nanti akan nambah Bu. Ini 8, 9 kayak gitu ya. Kemudian kalau gambarnya misal ini kayak saya kan gambarnya terlalu besar nggih. Lingkarannya besar banget kan? Nggih Bu. Halo. Nah, Bapak Ibu bisa dikecilin. Nah, ini jadi kecil. Kalau pakai layar dan dikecilin pakai keyboard yang buat keyboard ini Bu, ditekan ke luar, ketekan ke dalam kayak gitu. Kalau pakai layar sentuh di ini loh Bu, di seret gitu. Kayak layar sentuh tapi pada keyboard yang di ini apa? Pointernya Bu, di pointernya. Nggih. Ya, di pointernya ditekan ini nanti akan besar, akan kecil kayak gitu. Ngaten. Itu yang pertama nggih Bu. Jadi nanti tidak terbatas Bu X-nya. Yang berikutnya segi 4 yang diketahui panjangnya gitu. Oke. Kita kembalikan lagi ke ukuran yang standar. Ini ukurannya standar. Pertama, kalau saya mau membuat segi 5 dengan panjang berapa Bu? 6 misal gitu ya. Maka kita buat dulu garisnya. Nah, garis awalnya, kita punya titik awalnya dulu. 6. Oke. Ini sudah punya panjang 6. Nah, berikutnya tadi segi berapa? 5 ya? 5. 1, ini ke sini. 2. Nah, tinggal segi berapa? Segi berapa, Bu? 5 plus 8 gitu. Nah, sudah jadi. Ya, sudah jadi. Kayak gitu. Itu ukurannya semuanya sama. Begitu. Jadi tinggal gitu aja, teratur. Segi berapa, Pak? Panjang awalnya diketahui, yang lainnya akan diketahui.
kayak gitu Bu. Cuma gitu dok. Memang fungsinya malah kayak gitu. Ngaten Bu. Yang ketiga tadi ini ya slider ya Bu. Ya, ini slider adalah fungsi Bu. Jadi ini kalau tadi kan kita manual semuanya ya. Kalau Ibu menggunakan slider ini nanti akan muncul fungsi. Jadi harus didefinisikan dulu fungsinya. Apakah number, angle atau integer. Kalau number berarti bilangan real yang nilainya bisa pecahan gitu nggih. Kalau angle berarti sudut. Kalau integer berarti yang bilangan bulat nggih, bilangan bulat. Nah, terus panjangnya mau berapa? Kalau semisal min 5 sampai 5 kayak gitu ya. Bisa didefinisikan di situ ya. Kita misalkan pakai apa? Integer gitu nggih, Bu. Integer nanti namanya misal A, namanya A, kemudian panjangnya 1 sampai 30. Kayak gitu. Misal. Nah, nanti ini ada fungsinya ya. Nah, ini tadi kan kita definisikan dengan A nggih. Slidernya kita definisikan dengan A nggih. Nah, kita akan membuat ini saya hapus dulu nggih tadi gambar yang ini biar nggak nutupi. Soalnya kalau buka Bu Rita, tolong banyak yang masuk, Bu. Di admin. Ya. Kita akan membuat garis. Ya. Garis, sebentar, saya hapus dulu. Nah, gampang, saya contohkan yang gampang saja. Saya akan membuat garis dengan panjang tertentu dari titik E. Misal ini, saya mulai dia dari titik E ya, panjangnya tertentu. Tertentunya itu berapa? Tertentunya itu berjalan ganti-ganti, maka A-nya dimasukkan ke situ, Bu. Fungsi ini kita masukkan ke sini. Nah, tadi kan ini awalnya A-nya 1, nggih. Maka akan terbentuk gambar A-nya 1. Kalau ini kita jalankan, nah maka akan gambarnya akan bergerak. Kayak gitu. Secara simpelnya kayak gitu, Bu, gampangannya. Nah, ini panjangnya 30. Nah, seterusnya. Silakan untuk fungsi-fungsi yang lain bisa untuk gambar-gambar yang lain tidak harus garis, bisa segitiganya tadi sama sisi, atau nanti segitiganya dengan 3 sisi yang berbeda, A, B, C gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat 3 slider juga. Misal A-nya panjangnya pakai A, kemudian sisi yang AB-nya A, kemudian BC-nya B, kemudian CA-nya C, kayak gitu. Nanti bisa dibuat seperti itu ya. Termasuk nanti ketika misal 3, 5, 10 kayak gitu. 3, 5, 10 nanti bisa membentuk segitiga apa tidak. Nanti gambar di GeoGebra akan menunjukkan gambarnya. Apakah itu terbentuk segitiga apa tidak, kemudian segitiganya siku-siku, apa segitiganya tumpul, atau segitiganya yang lain nanti akan bisa. Dengan menggunakan slider ini juga bisa. Begitu, Bu. Berarti kan ya Pak, slidernya bisa lebih dari 1 ya Pak ya? Oh boleh, bisa Bu. Tergantung fungsinya ada berapa. Ya. Nah, tadi kan saya gambar segitiga, nggih. Segitiga itu kan sisinya ada 3. Berarti slidernya bisa 3 kayak gitu. Saya buat slider satu lagi. Ini misal B fungsinya integer sama 1 sampai 30 saya ganti B kayak gitu. Nggak apa-apa, bisa kayak gitu. Nah, misal saya lanjutkan ya. Ini dari titik F saya buat panjangnya B kayak gitu. Ini sama-sama 1 ya. Nah, nanti akan bergerak kayak gitu. Nah, misal ini biar nggak lurus Pak, bisa nggak? Bisa. Kita geser ke atas misal kayak gitu ya. Ini A4, B-nya mau ditambah. Nah, kan seperti itu, Bu. Nah, ini semuanya bergerak gelap gitu. Itu fungsi dari sliding. Matur nuwun sangat Pak, nggih. Matur nuwun sangat dieksplor lagi. Jawabannya. Nggih, sami-sami, Bu. Ada yang lain, Mas Lis? Atau sudah cukup? Terima kasih Pak Suwarno atas jawaban yang diberikan. Monggo Bapak Ibu yang lain, jika masih ada yang mau ditanyakan. Mumpung ketemu ini, pakar GeoGebra nih, Pak Suwarno kelihatannya ini. Monggo Bapak Ibu. Lagi belajar. Saya bertanya boleh Pak Suwarno? Monggo Bu Rita. Wah, iki suhune takon. Enggak. Itu kan sudah dibuat gambarnya. Iya. Mau dipakai gambarnya itu dalam video pembelajaran, berarti nanti di snipping tool itu jadikan gambar gitu. Enggak Bu, ini kan nanti
ngaten tok gitu, ngaten tok. Ini Bapak Ibu, langkah per langkahnya nanti bisa satu persatu, tidak semuanya, tidak langsung brok jadi gitu ya. Langkah per langkahnya bisa Bapak Ibu buat satu persatu tanpa rekam layar, tapi nanti bisa dibuatlah langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya bisa dibuat. Kemudian kalau gambarnya sudah jadi, termasuk juga apa tadi, pengaturan langkah per langkahnya, nanti Bapak Ibu bisa di kelas bisa menggunakan GeoGebra-nya ini, tinggal nanti dijalankan saja bisa. Atau kalau misal mau disimpan, caranya adalah ini. Bapak Ibu klik file, kemudian save ya. Save as. Bapak Ibu bisa memilih di sini banyak pilihannya untuk lah ini pilihannya. Ini pilihannya GeoGebra ya. Ya, nanti silahkan disimpan filenya JGB atau Bapak Ibu bisa ekspor. Nah, Bapak Ibu bisa ekspor. Seperti yang kemarin saya ceritakan itu, saya sempat mau mengirimkan ke membatik itu, lomba membatik menggunakan kan harus HTML ya. Jadi Bapak Ibu nanti hasil ini juga bisa diupload seperti yang kita itu pakai DR VTV ya, DR VTW gitu, itu bisa dengan menggunakan web page atau disimpan dalam bentuk picture bisa. Jadi nggak usah pakai snipping tool. Jadi gambar apa menyimpan dalam bentuk gambar itu bisa, animasi juga bisa, grafik view to clipboard juga bisa kayak gitu ya. Banyak pilihan ya Pak ya. Banyak pilihannya sekali. Nanti silakan bisa dieksplor. Kalau hanya bentuknya gambar saja, misal gambar segitiga sama kaki atau yang luasnya sekian kayak gitu, maka Bapak Ibu bisa ekspornya dalam bentuk picture gitu ya, PNG atau EPS kayak gitu ya. Gitu Bu. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengupload di GeoGebra, di akunnya GeoGebra Bapak Ibu yang ada di sini juga boleh. Nanti saya tampilkan hasil karya saya yang sudah saya upload. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke GeoGebra, kemudian sign in. Oke, masih nunggu. Masih lama. Bentar. Oke, Bapak Ibu nanti bisa mengupload ke akunnya GeoGebra. Jadi di GeoGebra itu hampir sama, itu juga media sosial sebenarnya. Tapi media sosialnya khusus orang-orang matematika, seperti itu. Bapak Ibu bisa mengupload karya Bapak Ibu semua yang berhubungan dengan GeoGebra, nanti bisa diakses oleh semua penggemar matematika. Ya. Bisa diakses oleh semua penggemarnya matematika. Nah, bisa di-share nanti kepada siswa juga bisa, di-share kepada teman-teman juga bisa, nanti biar semuanya ikut memanfaatkan. Mohon maaf, ini loginnya agak lama. Jadi begitu, Ibu, Bapak, nanti sambil nunggu Mbak, saya bisa untuk login. Ada lagi yang mau disampaikan? Mas Lis? Halo Mas Lis? Bapak Ibu yang lain? Pak Suwarno, Pak Lis, ada kepentingan lain setelah ini jadi moderator, nggih? Nggih. Ya. Bapak Ibu sudah Pak Warno atau ada yang mau disampaikan lagi? Kayaknya sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Sudah cukup? Nggih. Ada pertanyaan apa ada yang ditanyakan atau gimana? Nggak ada. Ya. Nggak ada, oke. Saya tutup. Iya, peserta hari ini apa ada yang ditanyakan lagi kepada Pak Warno tentang GeoGebra ini? Sudah tidak ada ya, sepertinya ya? Bisa disusulkan nanti. Ya. Kalau masih ada. Ya. Demikianlah penjelasan dari Pak Suwarno, sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah, tentang pemanfaatan GeoGebra untuk pembelajaran matematika. Selanjutnya, Pak Warno nggih jadi moderator saya. Oke. Gitu? Oke. Terima kasih kepada Bu Mas Listiadi tadi yang
jadi moderator. Berikutnya saya jadi moderator ini ya. Untuk Bu Mut apa Bu Ima kemarin dia bilangnya. Ya, Bu Mutamin. Tami. Bu Tami. Oke, Bu Tami yang akan menyampaikan tentang pemanfaatan TV edukasi dalam pembelajaran matematika. Ngaten nggih, Bu? Oke, waktunya dipersilahkan. Ya. Oke, ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pak Suwarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan TV edukasi dalam pembelajaran matematika. Yang saya hormati SRB Jawa Tengah dan peserta webinar hari ini. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Bapak Ibu? Belum, Mbak. Sebelumnya Oke, sudah terlihat? Oke, sudah. Sudah. Ya. Saya Mutamatul Ula dari SD Negeri 1 Sukomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Tentang TV edukasi ya hari ini. Bapak Ibu, selain fitur-fitur pada sumber belajar, rumah belajar itu kan fiturnya ada fitur utama, ada fitur pendukung. Di rumah belajar juga ada sumber belajar lainnya, yaitu diantaranya TV edukasi ya atau TVE. Adalah sebuah stasiun televisi di Indonesia. Stasiun televisi ini khusus ditujukan untuk menyebarkan informasi dalam bidang pendidikan dan berfungsi sebagai media pembelajaran masyarakat dengan tagline TV edukasi, santun dan mencerdaskan. Dan TV edukasi ini sudah berdiri 16 tahun lamanya. Saya juga dulu saat kuliah untuk pembelajaran juga memanfaatkan TV edukasi ini. Nah, TV edukasi memberikan beragam tayangan pembelajaran yang disiarkan baik secara langsung ya, ada yang secara langsung juga ada yang sudah terekam dalam YouTube atau juga ada di platform khusus TV edukasi. Nah, termasuk beragam video pembelajaran itu juga banyak sekali di TV edukasi, termasuk ya untuk pembelajaran matematika. Dan dapat diakses secara gratis. Nah, ini Bapak Ibu, TV edukasi bisa kita akses ya dengan kita browser di Google atau di browser bawaan HP dengan cara kita ketik tva.kemdikbud.go.id ya. Di sana nanti akan tampilannya seperti ini. Lalu, Bapak Ibu, kalau sudah bisa masuk ke TV edukasi, ini kita bisa, sebentar. Lalu, ini tampilan berikutnya. Ini di sini banyak sekali video pembelajaran ya dari jenjang SD, SMP, SMA, ya SMK itu banyak sekali. Di sini video pembelajaran, ada video berita juga ada, tentang video pendidikan karakter juga ada. Nah, cara mencari video yang akan kita berikan atau kita sampaikan kepada siswa itu bisa dengan cara klik saja video pembelajaran di sini, ya. Di sini banyak sekali berbagai macam, dari SD, PAUD juga ada, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Di sini tinggal pilih, ya, karena kita akan pembelajaran matematika, kita pilih saja di sini matematika. Nah, kalau kita pilih yang matematika tadi ini saya untuk SD ya. Ini banyak sekali, ada menentukan pecahan. Nah, ini bisa kita download nantinya atau kita share langsung kepada siswa untuk bisa melihat video yang ada dalam TV edukasi ini. Nah, Bapak Ibu,
Sekarang kita langsung simulasi saja mengakses TV edukasi. Izin share screen lagi. Bapak Ibu bisa menuliskan URL tve.kemdikbud.go.id, lalu akan masuk. Ini loading sebentar. Atau selain dengan mengakses langsung TV edukasi ini, bisa Bapak Ibu membuka YouTube, ya, YouTube-nya TV edukasi. Nah, ini yang di platform TV edukasi seperti ini tampilannya. Kita bisa scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Itu banyak sekali di sini. Ada kuis Ki Hajar ya. Itu banyak sekali. Lalu untuk mencari video pembelajarannya itu di mana? Untuk mencari video pembelajarannya, Bapak Ibu bisa cari di video on demand. Di sini diklik saja video on demand. Sambil menunggu yang VOD ini, ya ini sudah masuk langsung ya. Ini di sini kita cari video pembelajaran matematika. Di sini ya, kita cari untuk SD ini matematika, tinggal kita klik. Nah, di sini sudah berbagai macam video pembelajaran, banyak sekali. Jika Bapak Ibu ingin memanfaatkan video ini ya untuk pembelajaran, bisa kita klik misalnya yang saya contohkan yang menentukan pecahan ya. Menentukan pecahan. Ya. Bapak Ibu bisa share link langsung kepada siswa atau bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Untuk mengakses dengan cara lain, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan YouTube ya. YouTube cari saja langsung TV edukasi. Nah, ini jangan lupa untuk di-subscribe dulu dan diaktifkan tombol loncengnya. Lalu kita masuk ke, tinggal klik saja televisi edukasi. Di sini sudah banyak sekali ya video-video tentang pembelajaran juga ada, tentang pendidikan karakter juga ada, bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ini bisa kita cari di playlist. Playlist ke bawah, tinggal scroll. Bapak Ibu menghendaki video yang mana? Ini contohnya ya, mantul ya, matematika manfaat betul. Ini dari TV edukasi, tidak hanya satu video tapi banyak sekali, ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Masih loading. Bapak Ibu bisa langsung mengakses TV edukasi ini ya dengan cara ketik tve.kemdikbud.go.id atau bisa juga lewat YouTube ya dengan kata kunci TV edukasi. Itu pasti langsung ya, langsung bisa masuk dan di sana banyak sekali video pembelajaran yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu guru ya dalam menyampaikan materi kepada siswa. Saya kira demikian Pak Warno untuk pemaparan saya hari ini. Terima kasih. Jika ada yang mau bertanya silahkan boleh ketik di kolom chat atau langsung bertanya. Silakan Bapak Ibu, mau ada yang mau bertanya atau menyampaikan apa sesuatu unek-unek. Silakan bisa disampaikan kepada Ya, betul. Nggih, monggo. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, nggih. Kalau tidak ada,
Bisa langsung Ada. lanjut apa, Bu? Oke, monggo. Oke. Demikian tadi penyampaian presentasi dari Bu Tami tentang TV edukasi. Yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Rita tentang pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan KineMaster, nggih, Bu. Untuk memandunya, monggo Bu Tami, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan belajar ya, tadi sudah belajar tentang membuat video pembelajaran dengan GeoGebra, ada dengan Xpli, dan sekarang Bapak Ibu akan belajar bersama-sama kita SRB Jateng Bu Rita Rahayu, yaitu tentang pembuatan video pembelajaran dengan KineMaster nih Bu. Iya. Ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Rita menyampaikan pemaparan materi hari ini. Monggo Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu, sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah 2020, kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta kegiatan matematika asik dengan pembatik, ya. Sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat video pembelajaran dengan KineMaster. Ini saya share screen dulu. Membuat video pembelajaran dengan KineMaster. Bentar. Ini aja. Ya. Perkenalkan, saya Rita Rahayu. Saya guru matematika SMP Negeri 2 Magelang. Alhamdulillah saya menjadi sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2020. Ya. Dengan adanya kegiatan saling berbagi, ini adalah penugasan dari pembatik level 4, maka kita banyak hikmahnya ya, kita bisa bertemu, bisa bersama-sama untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Kami di sini bukan berarti kami yang paling bagus, paling pintar, itu tidak ya Bapak Ibu. Kami hanya berbagi apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami kerjakan. Jadi semoga apa yang kami bagi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Foto dan video kerap menjadi pilihan orang untuk menghiasi akun media sosialnya. Dan bahkan video mendapatkan area istimewa lewat layanan berbagi video, salah satunya seperti di YouTube. Ada banyak cara yang bisa dipergunakan untuk memproduksi video. Cara yang paling umum dipakai adalah dengan memanfaatkan Android. Salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengedit video adalah KineMaster. Langkah-langkah penggunaan KineMaster yang pertama adalah kita buat persiapan konsep dan bahannya dulu. Jadi silakan Bapak Ibu siapkan apa yang ingin ditampilkan dalam video pembelajaran itu. Sama seperti ketika kita menyusun sebuah RPP ya, untuk satu pertemuan. Bapak Ibu tentukan dulu materinya apa, kemudian kompetensi dasarnya apa, tujuan pembelajarannya apa, kemudian inti materinya apa saja yang mau disampaikan, contoh-contoh soalnya apa saja yang mau disampaikan, kemudian soal-soal yang mau ditampilkan apa, dan seterusnya. Sama seperti ketika kita mau mengajar di dalam kelas. Kemudian langkah yang kedua adalah kita cari atau install aplikasi KineMaster-nya. Bapak Ibu bisa nanti cari di internet, ketik aja aplikasi KineMaster, nanti akan muncul, atau mungkin melalui Play Store-nya bisa. Kemudian kalau sudah siap, maka Bapak Ibu sudah siap untuk bisa membuat proyeknya. Jadi di sini persiapan konsep dan bahan, membuat plor atau alur cerita yang mengandung pesan,
Kemudian rekam video dengan HP sesuai dengan selera Bapak Ibu. Ataupun mengumpulkan cuplikan-cuplikan di internet baik berupa gambar, lagu maupun video. Kalau sudah lengkap silakan lanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi pengalaman saya dengan teman-teman itu ketika awal mempelajari KineMaster, kami tidak langsung belajar tentang videonya, membuat videonya, tapi kami membuat rangkaian foto-foto, ya, foto-foto mungkin kegiatan, foto keluarga yang kita rangkai, kita edit di KineMaster hingga menjadi sebuah video. Kemudian kita tambahkan ada teksnya, kemudian diberikan soundnya, lagunya, kita pilih, dan ternyata itu sangat menarik buat Bapak Ibu sehingga bersemangat untuk lebih belajar tentang KineMaster. Jadi setelah aplikasi KineMaster terdownload, kemudian diinstal pada HP Android. Jadi aplikasi KineMaster ini khusus untuk edit video menggunakan HP Android. Jadi tidak bisa digunakan menggunakan laptop. Kalau menggunakan laptop, edit videonya menggunakan aplikasi yang lain. Contohnya Filmora, Camtasia, Vegas, dan mungkin sebagainya. Dan yang lainnya, masih ada yang lain. Kalau Bapak Ibu sudah mendownload aplikasinya, maka pada HP tampilannya seperti ini. Jadi ada aplikasi di sini, ada simbolnya huruf K, ini adalah KineMaster. Langkah selanjutnya, kalau simbol K ini kita klik, maka kalau kita klik, nah, maka kita akan masuk di KineMaster. Ya. Di sini tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah klik pada tanda plus ini. Nah, maka akan muncul pilihan aspek rasio. Untuk pembuatan video silakan Bapak Ibu klik 16:9. Kalau sudah di 16:9, maka akan masuk di layar KineMaster seperti ini. Begitu. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari gambar sebagai background dasarnya, yaitu melalui ini, media. Media ini kita klik yang pertama, maka muncul media browser, kita bisa pilih, bisa melalui latar, bisa melalui tempat yang lain yang mungkin Bapak Ibu sudah download gambarnya. Ya. Misalkan saya ambil dari ini, WhatsApp image. Saya klik pada bagian WhatsApp image, maka di sini ada beberapa kumpulan gambar. Kita pilih, nah di sini saya milih yang ada gambar sekolahnya ini, Bapak Ibu bisa di-download dari internet, ya dicari aja gambar sekolah, animasi gambar sekolah free download. Kita cari yang apa gratis-gratis ya Bapak Ibu, ya, karena kita masih belajar. Maka akan berpindah seperti ini gambarnya. Kemudian kita pastikan dulu gambarnya sudah memenuhi layar yang di kotak di sini. Kalau belum, maka dipenuhkan dulu. Di sini ada tanda kotak 2 ini. Kita klik. Nah, kemudian ini gambarnya bisa digeser, diperbesar bisa. Tarik aja yang kanan bawah, ini ada tanda panahnya. Bisa sehingga ini penuh semuanya. Kalau sudah penuh, baru tanda sama dengannya kita klik, maka akan sama terkunci sehingga tidak akan geser-geser. Kalau sudah diklik seperti ini, kemudian dicentang. Ya, kalau sudah, kemudian background ini kita perpanjang karena ini akan mendasari untuk video-video kita yang akan kita tampilkan sehingga bisa kita edit. Ini ditarik pada garis kuningnya, diperpanjang ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Ini langkah selanjutnya kita mau masukkan video yang sudah kita siapkan. Oh iya, mungkin sedikit cerita untuk pembuatan video. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa membuat videonya langsung utuh, misalkan 30 menit misalkan ya. Jadi kalau saya kemarin triknya, saya ambil videonya potong-potong pendek-pendek. Misalnya saya syuting videonya yang pas bagian pembukaan.
pembukaan dulu. Selesai. Kemudian lagi video rekaman lagi bagian mulai menyampaikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, nanti selesai. Pendek-pendek aja. Kemudian lanjut lagi, mulai menyampaikan materi. Materi juga kita perkirakan yang pendek-pendek dulu, sehingga nanti kita bisa menyambungnya sesuai dengan rencana kita. Ya, sehingga tidak berat ketika kita ada kesalahan, kita bisa mengulang. Bapak Ibu nggak usah takut salah. Salah tinggal diulang. Salah bisa diedit, gitu ya. Jadi tidak usah takut saya mengucapkan kata yang salah di depan kamera, ya. Tidak usah takut karena kita bisa mengulang. Nanti kita pilih mana video yang paling bagus tampilannya. Kemudian kalau mau masukkan video berarti klik lapisan. Lapisan kemudian pilih media yang atas. Yang pada lapisan atas. Muncul di media browser kembali, kita cari video letaknya misalkan di video atau mungkin di tempat yang lain yang Bapak Ibu guru sudah menyimpannya. Ya, kita klik, maka videonya akan muncul yang kita pilih itu. Kita pilih, kemudian kita tarik ini yang tanda panah. Tanda panah ini kita ke bawah, maka ini akan memenuhi seluruh layar ini. Kemudian yang di sebelah kanan ini nanti bisa diatur untuk animasi masuknya, animasi keluar, kemudian untuk animasi yang lain. Ya. Ini kita penuhkan. Nah, jadi seperti ini. Ini kelihatan. Ya, sabar dulu Bapak Ibu. Ini ada lagi yang harus saya sampaikan bahwa dalam pembuatan video, kalau kita menghendaki background kita nanti bisa berwarna-warni, ya, itu kita pakai strategi ketika rekaman menggunakan background layar berwarna hijau atau green screen. Ya. Namun ketika kita menggunakan warna hijau, harus baju yang kita kenakan jangan yang berwarna hijau. Jadi gagal green screen-nya, malah nanti bolong-bolong Bapak Ibu jadinya. Ya. Jadi kalau bajunya berwarna hijau, warnanya selain hijau, bisa biru, bisa pink, bisa merah, ya. Ada fasilitasnya pada KineMaster. Kemudian kalau sudah dipenuhkan seperti ini, kita ikuti chroma yang tadi. Nah, ini chroma kita aktifkan. Nah, kalau kita aktifkan maka hilang. Namun biasanya belum langsung bersih seperti ini, masih ada burek-bureknya itu. Ini atas dan bawah ini kita geser-geser sehingga pas kombinasinya pas, ini bisa background warna hijau tadi bisa hilang. Ini background yang ini bisa hilang sehingga yang nampak background gambar sekolah yang ada di belakang. Nah, selanjutnya untuk menambahkan teks dan animasi yang lain kita lihat tutorialnya. Kita stop screen dulu. Kemudian saya share lagi. Mohon maaf kalau gambarnya kecil, saya mau pakai yang satunya ternyata belum bisa connect karena itu HP anak, saya tidak tahu emailnya, saya pakai rekaman saya ini. Sambil saya terangkan saja. Kita klik KineMaster-nya. Ya. Kemudian tanda plusnya ini diklik. Aspek rasionya 16:9. Seperti tadi, media browser. Kita pilih background-nya sama seperti tadi lewat ini saya ambil dari WhatsApp image. Ya. Kemudian kita pilih gambar sekolah yang akan kita gunakan. Ya, yang ini kita klik.
klik yang tadi tanda kotak 2 itu, kemudian ya, kalau sudah dipanjangkan, kita panjangkan. Kalau sudah masuk lapisan media, pilih video yang akan kita gunakan. Pilih salah satu video, ya. Kemudian dibesarkan, dipenuhkan. Setelah itu kunci chroma-nya kita aktifkan. Nah, ini masih belum bagus. Kita geser-geser. Ya. Nah, untuk mengedit ini Bapak Ibu perlu kesabaran dan ketelatenan. Bisa dicoba beberapa kali ya Bapak Ibu. Tidak lama, nanti kalau sudah terbiasa akan mudah. Ini untuk menghaluskan bagian-bagian background yang masih nampak. Kemudian kita coba. Klik ini, kita coba. Ternyata masih ini background, sisa-sisa background yang nampak. Kita cek si chroma-nya kembali. Ya. Dicoba lagi. Kita mau menambahkan teks, ya. Kita cari pas kapan kita mulai menambahkan teksnya. Oh, ini kita kecilkan dulu, bisa dikecilkan, dibesarkan disesuaikan supaya samping kiri kanan mungkin nanti bisa kita untuk menuliskan teksnya, ya. Kalau mau menambahkan teks. Ini merapikan kunci chroma-nya lagi. Bentar. Ya, kita tambahkan animasi masing-masing. Memudar, Bapak Ibu bisa pilih, bisa memudar, geser kanan, geser kiri, dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Ada banyak pilihan. Bisa semua. Nah, ini untuk background ternyata diperpanjang lagi, harus melakukan kemudian kita cari posisinya untuk menambah. Kita tuliskan teksnya. Kemudian teksnya bisa kita atur untuk fontnya, hurufnya bisa dipilih. Kemudian warna untuk huruf juga bisa dipilih yang kira-kira sesuai dan apa.
Kita tambahkan teks lagi. Ya, tuliskan nanti kita letakkan di sebelah kiri atau kanan dari video. Kita pilih font, pilihan hurufnya, warnanya. Jadi memang harus ada trik-trik ya dan ketelatenan untuk bisa menyisipkan teks, menyisipkan gambar, ya. Menyisipkan gambar caranya sama seperti menyisipkan video tadi. Bapak Ibu nanti di rumah bisa mencoba, tidak usah dengan video dulu, mungkin dengan foto-foto keluarga, disisipkan seperti tadi, background-nya bisa dipilih mau polos, mau yang ada gambar-gambar uniknya. Kemudian tambahkan teks seperti tadi, kata-kata penyemangat ya gitu. Kemudian nanti tambahkan dengan musiknya. Nanti akan lebih semangat lagi belajar membuat videonya. Ini membuat teks untuk kita letakkan di kanan dan kiri. Kita jadikan 3 bagian yang tidak terlalu panjang. Diberi warna, kemudian dipilih juga untuk jenis teksnya, jenis hurufnya. Kalau seperti ini tulisannya tidak nampak ya Bapak Ibu. Nah, supaya nampak bagaimana? Kita lapisi kayak jadi kita sisipkan di belakangnya nanti background. Bisa kita cari background di browser tadi, seperti kita mencari gambar tadi. Bisa juga dengan background papan. Nah, kalau Bapak Ibu guru biasanya papan tulis sih sukanya. Nah, caranya sama. Ini yang dari browsernya itu sudah ada pilihan, sudah ada ini saja. Tapi kalau mau dimunculkan papan tulis berarti Bapak Ibu nanti download dari internetnya. Ya. Karena tadi tertumbuk, maka supaya hurufnya bisa muncul, lapisan atas dimundurkan. Nah, dari titik 3 ini bisa kita klik, maka ada pilihan mundur, maju, ada pilihan. Nah, bisa muncul sekarang tulisannya bisa lebih jelas. Ya, dari titik 3 ini. Kita coba. Demikian selanjutnya bisa ditambahkan dengan video-video yang lain, teks-teks yang lain, disisipkan gambar-gambar yang lain. Nah, untuk menambahkan audio rekaman suara kita jadi rekam ini atau ditambahkan dengan musik ini, musik di sini ada gambar simbol musik yang ada banyak pilihan yang Bapak Ibu bisa tentukan yang sesuai. Saya tampilkan untuk contoh video yang saya buat.
Mungkin cukup sampai ini dulu, Bu Tami. Saya hentikan share screen-nya. Monggo mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu. Sudah, Bu. Ya. Bapak Ibu silakan peserta yang mau bertanya tentang KineMaster kepada Bu Rita. Bisa lewat chat atau bisa langsung. Oh ya, untuk suara memang kemarin sudah saya coba beberapa kali, Bu Tami. Jadi kalau lewat Zoom itu ternyata kalau kita nyetel video itu suaranya nggak bisa muncul. Ini saya juga belum tahu gimana caranya. Saya tanya teman yang lain juga ternyata juga mengalami hal yang sama. Jadi kan ada pertanyaan kok suaranya hilang gitu. Audionya diaktifkan, Ibu. Audio yang bagian Di hostnya. di sini sudah di polke, Pak. Mungkin besok saya coba lagi nih. Saya kemarin sudah berusaha coba tapi ternyata tetap belum bisa. Di settingan Zoom-nya. Settingan Zoom-nya. Oh, di awal ya Pak ya berarti ya? Di setting di perjalanan bisa kelihatannya. Begitu. Masuk di, berarti kembali ke settingan Zoom. Kebetulan ini Zoom-nya disettingkan oleh teman, Ibu Siti. Ya, nah itu. Bisa itu sebenarnya. Bisa saya coba lagi supaya muncul. Soalnya teman yang lain, teman saya juga sama kok. Mungkin pas sama-sama nggak tahu ya. Masih belum bisa muncul suaranya. Bisa Bu di bagian depan Bu biasanya untuk mengatur suara. Di ini video ini atau di mana? Di Zoom depan. Coba saya share screen sebentar ya Bu supaya mungkin sedikit membantu. Oh ya, silakan. Ya, jadi ini di bagian ini, jenengan kan kalau pertama masuk Zoom kan sini ya Bu ya. Ketika membuka Zoom awal kan pasti ini. Nanti di pengaturan di sini di kanan. Belum kelihatan Pak. Belum kelihatan. Oh ini yang di sini. Belum. Bu ya, ini diklik saja. Nah, nanti di sini ada untuk pengaturan video, audio dan seterusnya. Nah, audio ini tinggal dibesarkan, dikecilkan gitu Bu. Kayaknya kemarin gitu. juga sudah saya gitu kan, tapi kok ya nggak keluar tuh. Apa saya coba dulu? Oke, monggo. Oke, mohon nggih. Itu Bu mungkin Bu. Coba ya. Berarti di video pengaturan suara. Audio ya? Ya, audio. Ya, saya polkan ya ini. Oke. Sudah saya polkan, saya coba share screen. Sudah terdengar belum Bapak Ibu? Belum di audio share-nya itu loh. Mungkin ada itu di audio share-nya itu kan. Dicoba. Audio share. Ya, di settingan yang lebih bawahnya lagi mungkin ada. Seperti bapaknya tadi loh. Iya. Ini apa bukan ini? Pak Warno coba. Coba ini sebentar. Tak share screen-nya mana? Tak stop setting. Yang use separat gitu bukan? Separat audio device. Boleh saya bantu Bapak Ibu? Boleh, monggo. Boleh. Monggo. Ini Bapak Ibu untuk mengeluarkan suara pada saat kita share screen, itu setelah share screen di atas itu ada titik 3, terus itu nanti diklik. Monggo setelah diklik nanti itu ada muncul tulisan apa ya itu ya bahasa Inggrisnya, lupa saya. Pokoknya yang titik 3 itu diklik, nanti ada muncul yang paling bawah nomor 2 kalau nggak salah, share audio
komputer. Ya. Nah, itu nanti dicentang, itu insya Allah nanti akan ikut audionya. Tidak hanya tampilan saja, tapi audionya juga akan ikut tampil. Kemudian? Yang dilihat di bawahnya nanti ada apa itu, share audio computer device atau apa itu tulisannya. Lupa saya. Setelah share screen, itu kan ada tombol navigasi di atasnya itu. Yang ada stop share dan lain sebagainya. Itu ada titik 3. Itu. Terus dipilih yang apa itu? Ada Bentar, tadi udah muncul. Yang titik 3 itu diklik, terus nanti dipilih yang paling bawah kayaknya. 2 paling bawah kalau enggak. Urutan share komputer. Ya. Dicentang, terdeteksi. Insya Allah yang di-share muncul suaranya. Ini sudah. Coba, ini sudah nampak belum? Sudah. Suaranya sudah keluar? Keluar, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama, Ibu. Oke. Mungkin demikian, terima kasih ilmunya. Ini dengan Pak Guntur, ya? Benar, Ibu. Terima kasih Pak Guntur Sareksa. Terima kasih mahasiswanya. Kemarin saya sudah tanya beberapa teman, ternyata sama-sama tidak tahu. Ternyata menjadi Pak Guntur mendapatkan informasi. Terima kasih sekali. Insya Allah kita diskusi ya Bapak, saling berbagi ilmunya. Oke. Terima kasih. Kemudian Dewi dan Oke, monggo Bu Tami dipimpin untuk sesi pertanyaan mungkin. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya tentang pembuatan video dengan KineMaster? Boleh bertanya lewat chat atau juga boleh langsung bertanya di sini, di room. Silakan. Ada tidak Bapak Ibu? Zoom. Sudah? Saya kira cukup jelas. Nanti dicoba ya Mbak ya. Nanti dicoba. Asik sekali nanti. Ya anak saya aja. Iya, memang kalau udah ngedit itu asik sekali ya Bu ya. Iya. Oke. Yang sampai lupa waktu. Terima kasih Pak Guntur. Ini tambahan ilmu buat saya dan teman-teman nanti kalau kami harus presentasi dengan Zoom berarti bagaimana caranya membuka biar suaranya masuk itu ternyata tadi caranya ya. Terima kasih sekali. Kami juga baru ini berlatih. Nah, demikian Bu Tami. Oke. Sudah ya, berarti tidak ada yang bertanya. Pak Lis, ini mau foto-foto dulu atau ditutup? Oke, foto dulu sebentar Bu. Foto dulu. Oke. Bapak Ibu, kita sesi foto dulu, nggih. Silakan dibuka kameranya. Untuk dokumentasi kita bersama, silahkan. Ini Pak Lis yang ngambil gambar, nggih? Ya, oke. Saya yang ngambil gambar. Ada Pak Yasid, dibuka Pak Guntur tadi mana? Novi. Monggo Pak Yasid, Pak Juni. Pakai baju dulu. Pak Sudianto. Baju dulu. Pakai beskap lagi. Pak, mohon maaf ini pakai kaos oblong ini. Gak apa-apa. Oke. Alis dia baba ya. Ya, sampun? Ya, bisa. Oke. Bapak Ibu pakai simbol rumah belajar kados ngeten nggih. Ini. Nggih. Tangannya nggih. Saya hitung sampai 3 nggih Bapak Ibu. Monggo. Sampai 10. Kelamaan Bapak. 1, 2, 3. Sudah Bapak. Kan 3 ya? Saya save dulu. 1 kali lagi nggih. Nggih. Sekarang kayak apa lagi? 1, 2, 3. Nggih, sampun. Terima kasih Bapak, Ibu. Sampun.
Ampun, monggo Bu Tami bisa ditutup mungkin. Ya, silakan. Siap. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya di sini. Saya dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada perkataan yang kurang menyenangkan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf. Ya, akhir